hingga pada malam hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu yang ajaib itu. Ya Bapa yang baik, Tuhan yang kekal, Allah yang kudus. Biarlah malam hari ini ya Tuhan kami boleh bersorak-sorai bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Karena penyertaan dan anugerah Tuhanlah kami ada sebagaimana kami ada. Dan biarlah kami boleh mengenal kasih setia Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami berdoa untuk hari ini. Kami berdoa untuk ulang tahun gereja kami yang ke-41. Ini bukanlah waktu yang singkat. Inilah bukan usia yang muda. Tetapi kami bersyukur karena penyertaan Tuhan. Usia sampai ke-41 ini Tuhan masih berkarya atas gereja kami. Engkau berkati anak-anak Tuhan yang selalu setia di dalamnya. Engkau berkati dalam setiap apapun yang boleh mereka kerjakan, hasil karya usaha tangan mereka. Biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih waktu yang akan kami gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ada kuasa kegelapan, hal-hal yang mengintimidasi, mengganggu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami fokus untuk mengenal, untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu yang menjadi landasan kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Ya, saya teringat di tahun lalu kita mengadakan kegiatan di siang hari, dan tahun ini kita mengadakan kegiatan di malam hari. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Yang tahun lalu kita mengadakan dengan ibadah padang, hari ini kita boleh mengadakan di gereja kita. Semua seremonial, semua yang berkaitan dengan tempat, waktu dan lain sebagainya itu tidak masalah. Yang membuat kita bersuka cita itu adalah God is good. Amin. Yesus itu baik. Allah itu baik. Yes, God is good. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Di sini juga ada, saya tera di atas. Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Sudah ketemu? Kalau belum ketemu, lama nyarinya di depan ada besar tulisannya. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya yang tetap turun-temurun. Sekali lagi 2, 3 ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur ini adalah ajakan untuk beribadah kepadanya. Kenapa harus datang beribadah kepada Tuhan? Karena di dalamnya ada janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang beribadah kepadanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Turun-temurun itu berbicara tentang waktu, tentang usia. Nah, coba saya ditanya, ada yang usia di bawah 40 di sini? Di bawah 41 termasuk saya. Ada lagi coba? Yang muda-muda 41 ke bawah. Bani lewat 41? Benar. Coba angkat tangan yang 41 ke bawah. Bukan ke atas, ke bawah. Nah, di usia 41 ke bawah ini, mungkin pada waktu gereja ini berdiri kita masih ada yang sekolah minggu, atau ada yang belum hadir di dunia ini, masih di dalam proses, ya. Atau sudah ada yang pemuda dan remaja, tetapi tidak di kampung ini, mungkin merantau, yang tidak melihat bagaimana proses perkembangan gereja ini, yang tidak melihat bagaimana proses pembangunan gereja ini, atau yang umur 41 ke atas, mereka merasakan bagaimana letih lesu untuk membangun gereja ini dengan sebuah komitmen
Bayangkan tanpa komitmen ini gereja tidak akan pernah berdiri sampai 41 tahun ini. Jadi ini ajakan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan itu akan tetap turun-temurun. 41 tahun, 42 tahun, 43 tahun sampai turun-temurun. Sampai kita ini sudah tidak ada lagi. Sampai kita ini sudah dilupakan oleh anak cucu kita. Karena sudah tidak ada kelihatan, sudah terlupakan. Tetapi kasih setia Tuhan akan tetap turun-temurun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini menutup Mazmur 100. Ya, Mazmur pujian yang singkat namun padat. Dari ayat 1 sampai 5 itu singkat tapi padat penjelasannya, yang ditunjukkan sebagai dorongan kepada umat untuk datang kepada Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur. Nah, di ayat yang kelima ini yang telah kita baca menjadi dasar utama dari pujian tersebut. Karena apa? Karakter Allah lah yang menjadi alasan umat menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita datang menyembah dan bersyukur kepada Tuhan itu karena karakter Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah tergantikan dengan apa saja di dunia ini. Makanya temanya saya buat Yes, God is good. Nah, ini boleh kita boleh kita hafal ini temanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena manusia tidak lepas dari segala sesuatu, tantangan, rintangan. Bahkan manusia tidak lepas dari kekecewaan, manusia tidak lepas dari sukacita dan dukacita. Tetapi mari tetap kita katakan di tahun ini, yes, God is good. Yes, Tuhan itu baik. Amin. Nah, jadi apa yang mendasari dan apa yang menjadi kebaikan Tuhan di dalam Mazmur pasal ke-100 ayat yang kelima ini? Coba kita lihat di bagian yang pertama. Nah, kebaikan Allah adalah dasar dari segala pujian. Jadi karena karakter Allah itu adalah karakter yang maha baik, apalagi maha penyayang, apalagi maha penguasa, apalagi maha pengasih. Hanya satu yang dia bukan, maha siswa, bukan Allah. Tetapi selain itu dia maha semua, maha itu di atas segalanya. Karena karakter Allah lah, maka kebaikan Allah itu menjadi dasar bagi kita untuk datang memuji memuliakan Tuhan. Karena berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya bersyukur, kurang lebih 3 hari itu saya sakit gigi. Nah, sakit gigi, susah makan, terus tidurnya susah, agak demam karena sakit. Berbagai obat sudah diminum, yang dari warung itu nggak mempan. Akhirnya saya berpikir begini, seandainya besok ini nggak sembuh, gigi ini susah saya ngomong. Lalu bagaimana ya? Saya bilang dalam hati, saya akan tetap maju, tapi mungkin jemaat hanya baca ayat saja, saya langsung turun. Karena nggak mungkin dipaksakan. Mungkin jemaat senang kali, oh cepat sekali. Enggak, tapi ada rencana Tuhan. Ternyata semalam saya pergi ke salah satu klinik, saya berobat, pulang, semalam puji Tuhan sembuh. Dan tadi pagi itu saya balas dendam, minum kopi lagi, makan lagi karena sudah sembuh. Dan pikir saya kalau tidak sembuh saya juga gak bisa undangan hari ini. Nah, dan itu semua waktunya Tuhan. Meskipun pada awalnya itu saya, aduh gimana ini kalau tidak sembuh, besok ada ibadah, wah gawat, kacau. Karena waktu itu hari Minggu saya ibadah di Tenggarong, pelayanan di Tenggarong, disuguhkan gorengan, saya kayak jual mahal, nggak mau makan. Kenapa? Karena kalau saya makan lebih sakit. Terus kalau saya tidak makan, saya dianggap jual mahal, gitu kan? Tapi saya sudah minta maaf, saya makan satu aja. Nah, karena kebaikan Tuhan itu menjadi dasar kita memuji Tuhan dan kita berkata, God is good. 1, 2, 3 kita katakan, God is good. Ya, Tuhan itu baik. Nah, pemazmur memulai dengan menyatakan kebaikan Tuhan sebagai realitas yang tidak terbantahkan. Jadi pemazmur ini membuat suatu statement yang dimana statement ini atau perkataan ini tidak dapat dibantah oleh manusia.
Tidak ada manusia, satu manusia pun yang dapat membantah kebaikan Tuhan. Di mana kita membantah kebaikan Tuhan? Matahari kita saksikan, udara kita hirup, bahkan bangun pagi kita tetap melihat matahari tetap bersinar. Itu semua kebaikan Tuhan, dan tidak ada alasan kita tidak memuji Tuhan. Makanya pemazmur sangat jelas sekali mengatakan, sebab Tuhan itu baik. Ini bukan sekadar pengakuan teologis, tetapi pengalaman yang dirasakan secara pribadi dan komunal. Saya rasa kita semua merasakan pengalaman pribadi ini di dalam kehidupan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kepada setiap pribadi kita atau komunitas kita. Apa sih yang dirasakan komunitas kita untuk menunjukkan Tuhan itu baik? Yang pertama, Tuhan menambahkan usia ke 40 tahun bagi gereja kita. Beri aplaus untuk gereja kita. Bapak Ibu, tanpa kita semua ini tidak akan pernah sampai 41 tahun. Dan bagi pemuda-pemuda yang sebagai tulang punggung gereja, maka jangan berbangga di usia yang 41 tahun ini. Tetapi teruslah melihat bahwa gereja Tuhan harus tetap berdiri kokoh di desa Melawarman. Amin. Bahkan kalau bisa duplikasi bertambah. Nah, kita dipanggil untuk percaya bahwa kebaikan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Bukan bersifat semu, tetapi nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah kesulitan. Nah, ujian bukan berdasarkan situasi, tapi siapa Allah itu. Ingat, ini yang penting. Ujian kita kepada Tuhan itu bukan karena situasi kita. Ketika kita senang, ada promosi, ketika kita naik jabatan, kita dapat memuji Tuhan karena situasi kita sedang senang dan berbahagia. Dan pemazmur katakan, itu semua bukan karena situasi, tetapi karena kita tahu siapa Allah itu yang mengiringi kita sampai detik ini. Kalau kita lihat ilustrasi ini anak-anak belajar bersepeda, dan ini dipegang oleh ayahnya. Kalau anak ini tidak percaya kepada ayahnya, pasti dia takut naik sepeda. Karena dia percaya bahwa ayahnya akan menjaganya, dia berani naik sepeda. Ada sedikit kesaksian. Dulu ibu pertama kali naik motor di Kalbar, dia percaya ke saya. Jadi saya bonceng di belakang, pegang. Nah, satu saat saya lihat udah agak lihai begitu kan, udah mahir. Saya turun lah. Jadi tetap percaya ke saya kan. Saya pegang di behel belakang itu, di besinya itu. Gas gitu kan. Dia gas kencang, saya lepas. Lurus motornya, padahal itu tikungan. Tetap lurus motornya. Nah, jadi masuklah ibu di situ kan. Waktu itu hamil well. Nah, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Kalau Tuhan bilang gas, berarti Tuhan itu tahu bahwa kita harus gas supaya mungkin ada sesuatu yang kita harus lewati dengan cepat. Kalaupun Tuhan bilang rem, tunggu dulu, tunggu sebentar. Kita jangan gas, kita jangan bantah apa yang diperintahkan Tuhan. Mungkin Tuhan itu menunggu sesuatu di depan kita lewat. Entah apa itu, dia lewat dulu, baru bisa kita lewat. Dan Tuhan tidak akan pernah mencelakakan umatnya, tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Kalau manusia mungkin bisa saja karena kelalaian dan lain sebagainya, tetapi Allah tidak akan pernah mencelakakan anak-anaknya. Amin. Dan itulah bukti bahwa Tuhan itu baik. Lalu yang kedua, apa sih bukti bahwa Tuhan itu baik? Di dalam Pemazmur tadi dikatakan kata kasih setia. Tadi kan ada tuh, sebab Tuhan itu baik, kasih setia. Nah, kata kasih setia dalam Ibrani adalah ches, mencerminkan cinta yang teguh, artinya tidak tergoyahkan, berkomitmen, dan tidak akan pernah tergoyahkan. Ini adalah kasih yang tak bersyarat dan terus menerus di dalam kehidupan kita manusia. Kalau kita ini kasihnya bersyarat, kalau dia mengasihi saya juga mengasihi dia. Kalau dia benci, kalau dia tidak mengasihi saya juga tidak mengasihi dia. Itu kasih manusia. Tetapi kasih Allah itu, ingat,
kasih yang tidak bersyarat dan terus menerus. Terus menerus itu dalam artian kita sering sekali jatuh. Hari ini kita boleh berdiri dengan iman yang kuat, tetapi tidak menutup kemungkinan suatu hari kita akan jatuh. Namun kasih setia Tuhan itu bersifat forever. God is loving forever. Kasih setia Tuhan itu ada untuk selama-lamanya, atau cinta Tuhan itu ada untuk selama-lamanya bagi umatnya. Nah, dunia penuh dengan cinta yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi ya Bapak Ibu. Ini cintanya dunia sesuai dengan kondisi. Tetapi kasih Tuhan kekal. Ini menjadi sumber pengharapan dan kekuatan dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Artinya bahwa ketika kita melihat bahwa kasih Allah itu yang tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita, itu justru menjadi sumber bagi kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama yang berdasarkan daripada kasih Allah yang tidak berubah di dalam kehidupan manusia. Kalau kita melihat kasih Allah, kalau kita melihat ilustrasi ini ada sungai. Beginilah bentuk kasih Allah itu. Yang dekat dengan kasihnya, mereka akan bertumbuh subur hijau. Mereka akan mendapatkan kehidupan, kesejukan di dalam kasih Allah yang mengalir itu. Ini bentuk kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita dekat dengan sumber kasih Allah itu, maka kita akan seperti tempat ini, kelihatan sejuk, subur, hidup suasananya. Dan saya percaya bahwa pohon ini tidak akan pernah kekeringan, karena dia ada di sumber kasih, di sumber air itu. Dan demikian juga dengan kita. Ketika kita dekat dengan sumber Sang Pemberi kasih itu di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah layu, kita tidak akan pernah kering, kita tidak akan pernah mati binasa. Pohon kalau tidak disiram, tanaman kita bunga kalau tidak disiram, seminggu saja dia sudah kering, layu, dan berpotensi mati. Kenapa? Karena dia sumber kehidupannya itu adalah air. Dan kita, kalau jauh daripada kasih Tuhan itu, kita akan layu, kering, dan mati. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Amin. Lalu yang ketiga, kesetiaan Allah tidak pernah berubah dari generasi ke generasi. Ada pujian yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya kasih-Nya tidak berubah. Ya kan? Dulu, sekarang, dan selamanya kasih setianya. Nah, inilah dia menunjukkan bahwa kasih Allah itu, kesetiaan Allah tidak akan pernah berubah generasi ke generasi. Maka saya katakan, ini bagi kaum muda ya, perenungan bagi kita. Banyak sekali generasi yang dulu, yang mungkin sesepuh ini mereka boleh dulunya bersama-sama untuk membangun ini. Tetapi lihat, mereka sudah tiada, mereka sudah duluan. Dan kasih setia Allah itu tetap kita rasakan melalui apa yang oleh mereka bangun ini, gerejanya. Jadi ini perlu kita pikirkan dan perlu kita renungkan bagi kaum muda, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak hanya untuk yang dewasa, yang orang tua. Lalu yang boleh membangun itu hanya orang tua. Lalu kita berkata, ya sudah, nanti yang tua-tua saja, mereka punya relasi banyak, mereka bisa membangun, mereka bisa bertukang, mereka bisa ini. Tidak. Tetapi ini khusus untuk kita semua, bahwa gereja ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan kita akan menjadi generasi, bagi yang muda menjadi generasi penerus, bagi yang sudah tua, mereka akan melihat generasi yang muda ini berkembang sesuai dengan doa dan harapan mereka. Maka ini menjadi perenungan kita bersama. Dulu saya rasa ini antusias yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh orang-orang tua, sesepuh-sesepuh dulu.
Jangan sampai di usia ke-41 ini kita merasa puas. Lalu kita berkata, ya sudah cukup begitu saja gereja saya. Ya sudah cukup begitu sajalah gereja di Desa Mulawarman itu. Tidak. Kita harus bangkit, kita harus kembangkan gereja ini, karena kita akan meninggalkan gereja ini. Dan generasi berikutnya, mereka akan melihat pengorbanan yang luar biasa yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Amin ya, mudah, amin. Jadi komitmen ya, mulai malam hari ini ke usia 41 ini, meskipun belum usia kita 41, tetapi kita melihat inilah bentuk komitmen orang tua dulu untuk kita, anak-anaknya, supaya kita tidak terlepas dari kasih Tuhan. Ini bukti nyata. Nah, kita hidup di masa di mana banyak hal-hal berubah, ya. Banyak sekali hal-hal berubah sekarang, baik budaya, nilai, bahkan iman bisa saja akan goyah. Kita hidup di masa ini, semuanya bisa berubah. Tetapi ingat, kita tidak boleh berubah akan pijakan kita kepada Tuhan. Kita harus berdiri tetap di dalam kasih Tuhan, meskipun dunia berubah. Ya. Atau ada yang pernah bilang, ngapain saya ke gereja? Di YouTube itu ada gereja. Saya bisa searching, setiap 5 menit sekali saya bisa nonton khotbah. 1 hari full saya nonton khotbah. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang banyak sajian-sajian yang disajikan di YouTube itu. Kita harus hati-hati, karena tidak semua sajian itu bermuatan teologis. Tidak semua sajian itu yang enak kita dengar itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan perintahkan. Maka daripada itu kita tetap menggali apa yang Tuhan perintahkan, firman-Nya terutama, dan Alkitab tidak akan pernah berubah. Meskipun budaya berubah, nilai kehidupan berubah, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan tetapi Tuhan tetap setia. Kesetiaannya menjamin masa depan kita. Amin. Kesetiaan Tuhan tetap menjamin masa depan kita. Meskipun kita tidak tahu akan hari esok, tetapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu akan menjamin hidupku, akan menjamin hidupmu. Amin. Itulah sebabnya kita katakan God is good, seperti matahari ini tidak akan pernah terlambat bersinar. Tidak akan pernah terlambat bersinar. Dia akan selalu bersinar tepat pada waktunya untuk menunjukkan kasih setia Tuhan kepada semua orang. Di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima mengajak kita untuk hidup dalam kesadaran akan kebaikan, kasih, dan kesetiaan Allah. Ini yang perlu kita pegang erat di dalam kehidupan kita, bahwa kasih setia Tuhan itu mengajarkan kepada saya, kepada kita semua, akan kebaikannya, kasihnya, dan kesetiaannya di dalam hidup kita. Maka janganlah biarkan pengalaman hidup membuat kita lupa siapa Allah. Kadang-kadang pengalaman hidup kita ini membuat kita lupa akan siapa Allah. Mungkin karena kita sudah lebih, atau kita sudah lain sebagainya, punya ilmu yang tinggi, kita lupa akan kasih setia Tuhan. Jangan sampai. Sebaliknya, biarlah keberadaan dan kebenaran tentang Allah ini mendorong kita untuk yang pertama, bersyukur setiap hari. Bangun pagi kita katakan, yes, God is good. Lalu bernyanyi, lanjutkan dengan nyanyi. Ada lagunya. Bapak Ibu tahu lagunya? Yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to me. Ya Tuhan baik. Ya Tuhan baik. Ya Tuhan baik. Tuhan baik bagiku. Mulai bernyanyi itu di pagi hari. Lalu selanjutnya dia memuji dengan sepenuh hati untuk Tuhan dan mempercayainya dalam segala musim kehidupan. Jadi di usia yang ke-41 tahun ini, kembali lagi saya mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua.
Tuhan selalu ada bagi kita apapun musim hidup kita. Dan mari kita tetap imani dan katakan, yes, God is good to me. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan, dan Tuhan itu sangat baik bagi kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga di usia ke-41 tahun ini kami tetap melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah selanjutnya Tuhan, kami boleh terus untuk bersemangat, kami boleh terus untuk berkomitmen mencintai, mengiringi Dikau seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya kembali